Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Hai JC Friends and Family, waduh ini saya kayak lagi main serius gitu ya. Sebenarnya saya lagi periksa-periksa. Cuk saya punya apa ini, buku piano lesson. Tapi saya senang sekali bahwa kita sudah berada di dalam, sambil tadi juga saya lihat-lihat nih tanggalnya ya saudara-saudara. Kita sudah berada pada kesempatan minggu ini, tanggal 22 Februari 1234, minggu yang keempat saudaraku. Dan minggu yang keempat itu juga serial khotbah kita, serial khotbah masuk di dalam minggu yang keempat. Dan kita masih bicara mengenai renewed ya, diperbaharui dalam bahasa Indonesia. Tetapi ingat pada waktu saya khotbah pertama, saya pilih kata disegarkan gitu ya. Karena memang bukan cuma diperbaharui, tapi banyak kebenaran di dalam firman Tuhan itu menyegarkan kita. Tetapi memang sebenarnya diperbarui itu sesuatu hal yang selalu saja membuat kita memiliki satu pengalaman baru, pengetahuan baru, kebenaran baru, apalagi pada waktu kita mendengarkan dan menggali terus firman Tuhan. Oleh karenanya pada kesempatan minggu ini, khotbah minggu yang terakhir dari serial khotbah kita, saudara-saudara, renewed. Dan Pastor Livia sudah mempersiapkan sesuatu yang telah dia pelajari pastinya, dan terus ada beberapa firman, kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat yang luar biasa, yaitu komunitas yang dibaharui atau diperbaharui. Kenapa komunitas, saudara-saudara? Karena ya saya nggak tahu kalau saudara bisa hidup sendiri apa enggak ya. Kalau saya sih, waduh, kayaknya nggak mungkin. Saya senang dalam kondisi rame, keluarga, sosial, ya, pelayanan, jemaat. Itu saya suka sekali, saudara-saudara. Karena selain kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita juga bisa memberikan hal-hal masukan, tetapi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari komunitas kita. Nah, komunitas yang juga diberkati adalah pada waktu kita berada di dalam komunitas yang diperbarui. Cara pandang mereka, lalu mereka bergaul, dan seterusnya. Ada hal yang menarik, saudara-saudara. Oleh karenanya, mari kita akan dengarkan saja. Kita akan sama-sama ikuti JC Online pada kesempatan saat ini. Lalu Pastor Livia yang akan memberikan firman Tuhan, sementara saudara dan saya juga akan bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan minggu ini kita mendapatkan sesuatu yang kembali akan memberkati. Mari saudara-saudara, kita ikuti JC Online. Bapa yang dalam sorga, kami rindu mendengarkan suaramu, kami rindu diberkati bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau berkati kami dengan Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin kami lebih mengerti akan apa yang kami akan dengar, belajar dari firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan diberkatilah kami sekaliannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, ikuti kebaktian JC Online pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tepuk sama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Amin. Mari Jesea. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam GCA Online. Kali ini kita sudah sampai pada minggu keempat atau minggu terakhir dari serial khotbah kita diperbarui. Kalau minggu pertama kita menceritakan mengenai roh yang diperbarui. Kemudian yang minggu kedua kita bicara mengenai tujuan yang diperbarui, dan yang minggu ketiga yang kemarin baru saja lakukan adalah mengenai kasih yang diperbarui. Dan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai komunitas yang diperbarui. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa engkau tunjukkan siapa temanmu dan aku bisa tunjukkan masa depanmu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Komunitas atau teman yang kita miliki itu harus kita pilih dengan baik. Karena teman-teman kita atau komunitas kita yang terdekat dengan kita itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang pada saat ini Tuhan ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu, untuk kembali mau belajar Bapa mengenai firman-Mu. Sebagian dari firman-Mu akan kami baca, akan kami dalami Tuhan, akan kami bahas, agar kami boleh mengerti ya Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau bimbing kami, Engkau beri kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti, boleh menerapkannya juga di dalam kehidupan kami. Biarkan kami taat kepadamu Tuhan, taat kepada firman-Mu, Engkau menolong kami. Sembunyikan hamba-Mu jauh-jauh di balik salib-Mu, agar Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat beberapa film ini ya Bapak Ibu, mengenai pertemanan atau mengenai persahabatan ya. Yang pertama ini kita lihat ada Ghostbusters ya, itu film lama sekitar tahun 70-an mungkin ya, atau 80-an begitu. Ini mereka berteman, berkawan dan bersama-sama punya satu tujuan, yaitu menghilangkan ya atau meniadakan hantu begitu ya. Kemudian ada lagi film yang berjudul Scooby-Doo. Ya, ini aslinya tuh film animasi ya, pertemanan beberapa orang dan juga seekor anjing ya. Mereka ini berteman juga bersama-sama, juga punya satu tujuan yang sama, yaitu ingin menumpas kejahatan ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu baik, mereka ini saling menunjang begitu ya. Kemudian kalau di Indonesia kita ada yang film yang berjudul Warkop. Ya, ini aslinya sebenarnya hanya pertemanan begitu ya selama mereka mahasiswa, tapi kemudian mereka ini jadi grup komedi ya, kemudian difilmkan begitu ya. Nah, mereka ini sangat-sangat akrab, bersahabat, sangat kental, bahkan sampai sekarang ya. Dua orang sudah meninggal, tapi salah satunya ini melanjutkan begitu ya, melanjutkan cita-cita dari teman-temannya yang sudah meninggal ini, yaitu menyekolahkan anak-anaknya, mengantar mereka sampai jadi orang begitu ya. Jadi yang salah satu dari mereka ini masih hidup dan dia ini melanjutkan persahabatan yang sangat-sangat akrab ini. Jadi indah sekali ya Bapak Ibu persahabatan ini. Kemudian ada lagi yang lebih baru lagi, itu namanya grup yang disebut sebagai Aga Lain ya. Mereka ini juga lucu ya, mereka ini berempat ya, dan mereka ini juga sangat kental bersahabat, sangat menunjang satu sama lain ya, meskipun mereka ini kadang-kadang berbeda pendapat atau dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan lucu ya, tapi mereka ini sangat-sangat akrab satu sama lain dan sangat baik sekali persahabatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab itu ditunjukkan bahwa kita ini yang pertama ya Bapak Ibu Saudara, dalam berkomunitas itu kita harus memilih
dengan bijaksana. Ya, kalau di dalam Alkitab itu Yohanes ya, Yohanes itu salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ya ini tahu banget gitu ya bagaimana persahabatan atau pertemanan itu yang dimana mereka ini selalu bersama-sama, 12 orang ini selalu kemanapun mereka pergi itu selalu bersama-sama. Dan dia sebutkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 dikatakan, barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita ini percaya pada Yesus, maka kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita ini memilih teman, itu kita harus pastikan bahwa teman kita itu juga taat pada firman Tuhan ya. Lalu juga orang-orang yang menghargai firman Tuhan dengan tinggi, yang menghargai tinggi firman Tuhan. Kemudian ini orang ini benar-benar mengerti bahwa adalah baik kalau kita ini melayani Tuhan juga melayani sesama begitu ya. Kemudian juga bahwa kita ini saling berdamai satu sama lain, saling mengampuni. Pokoknya pembawa damai dimanapun kita berada ini kita pembawa damai, bukan membawa perseteruan begitu ya. Kemudian juga kita percaya bahwa kita harus saling mendoakan. Jadi di dalam memilih teman kita harus mengetahui bahwa dia ini benar-benar menghargai Tuhan, benar-benar menjunjung tinggi Tuhan dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kemudian saya jadi berpikir juga ya kalau kita teman aja harus pilih dengan bijaksana, apalagi teman hidup ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau memilih teman hidup, namanya aja teman hidup ya, hidup selamanya ya sampai kita udah gak hidup lagi gitu ya. Jadi kita harus memilih benar-benar orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang kalau kita hidup bersama dia itu kita jadi lebih baik begitu ya. Kita bukannya makin jelek, makin kita sifatnya makin lama makin nggak bagus, tapi justru dengan adanya dia kita justru berkembang lebih baik gitu ya. Kita justru bertumbuh dan makin dekat dengan Tuhan, makin lama makin menjadi baik begitu ya. Kita harus makin lama menjadi versi kita yang lebih baik begitu, versi kita yang lebih unggul. Bapak Ibu, saya ingat satu cerita mengenai seorang remaja ya. Remaja itu saya pernah baca satu artikel begitu ya. Remaja ini kesepian, artinya dia itu tidak ada teman. Maksudnya teman di sekolah ada, tapi nggak ada yang akrab begitulah ya. Dia nggak bisa curhat, dia nggak bisa apa. Sementara ayah ibunya sibuk bekerja, jadi dia anak tunggal, jadi dia di rumah ini nggak ada teman gitu ya, nggak ada teman bermain yang akrab begitu. Kemudian dia ini biasalah ya kalau anak-anak sekarang kan lebih akrab dengan gadgetnya begitu ya, lebih akrab dengan sosmed dan lain sebagainya. Kemudian kan sekarang tuh ada apa tuh ChatGPT itu ya, jadi dia ini iseng ngobrol dengan robot ini ya. Robot ini awalnya dia merasa bahwa oh ada temen nih, dan temen ini enak gitu ngobrolnya seperti akrab gitu ya, kenalan dan lain sebagainya. Kemudian makin lama makin akrab, makin pokoknya dia cerita macam-macam yang dia rasakan, apa pergumulannya, apa kesenangannya, pokoknya semuanya ditumpahkan kepada ChatGPT ini. Kemudian suatu saat ternyata ibunya ini menemui dia sudah gantung diri Bapak Ibu. Ya, jadi dia sudah mengakhiri hidupnya di tangannya sendiri, dan ini sangat membuat
sedih ayah ibunya, dan setelah diteliti ya, setelah apa yang menyebabkan dia sampai mengambil keputusan ini, ternyata ChatGPT ini dengan ngobrol-ngobrol gitu dia bilang yang terakhirnya itu dia bilang mau ketemu dengan saya gitu ya, ayo ketemu, yuk kita ketemu, tapi kalau kamu mau ketemu dengan saya, kamu harus ke dunia saya. Nah, kalau ke dunia saya itu berarti kamu harus mengakhiri hidupmu di dunia yang sekarang, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan dia ini percaya, dia bilang dia malah bilang dulu, dia kalau gitu saya bilang dulu sama orang tua saya dulu ya, saya bilang saya sama ya ibu ayah saya dulu. Oh nggak perlu, nanti mereka bisa mengerti lah, mereka pasti akan mengerti. Begitu ya, pokoknya dia sudah benar-benar percaya pada oknum ini ya, robot ini, sehingga dia benar-benar pokoknya bisa dikendalikan begitu ya, dengan ya, kan sedih sekali Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana kalau kita ini salah memilih teman, bagaimana kalau kita ini salah akrab dengan seseorang, atau dengan bahkan mungkin dengan satu kelompok tertentu yang justru menjerumuskan kita kepada dunia yang salah atau ke jalan yang tidak. Jadi poin yang pertama tadi adalah kita harus mencari atau berteman dengan orang yang kita pilih dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, ternyata sebelum kita berteman dengan siapapun itu, kita harus berteman dengan Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata ya, menurut 1 Yohanes 1 ayat 5 dan hingga 6 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, yaitu Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, si Yohanes ini dia meneruskan pesan yang dia terima turun-temurun dari ayah ibunya, dari kakek neneknya, katakan bahwa Allah itu terang, begitu ya. Jadi kalau terang dengan gelap itu tidak bisa bersatu, harus terang yang menang. Dalam keadaan gelap bagaimanapun, kalau ada terang setitik aja, pasti kegelapan itu akan kalah ya dengan terang itu tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah ini terang, dan kalau kita mengaku bahwa kita ini sudah bersama-sama Allah, tapi kita hidup di dalam kegelapan, itu sama aja bohong ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus benar-benar kita hidup atau berjalan bersama Tuhan di dalam terang itu. Bapak Ibu Saudara, kalau ini kan sekarang musim hujan ya, atau kalau awal-awal musim hujan tuh ya, kalau kita tadinya panas gitu lama gitu, tiba-tiba hujan, itu kan kadang-kadang kecoa ya, atau tikus gitu ya, kayaknya tuh jadi keluar semua gitu ya dari sarangnya gitu. Mungkin dia terganggu ya dengan air itu ya, dengan air yang begitu banyak got atau di tempat persembunyian mereka, jadi mereka keluar gitu ya dari persembunyian. Jadi kalau sedang awal-awal hujan itu ya, musim hujan, kalau saya lagi kepengen minum gitu ya, kalau tengah malam ini ya, tengah semua gelap dan lain sebagainya, lalu saya nyalakan lampu dulu ya Bapak Ibu. Begitu nyalakan lampu sireng gitu, ternyata ada yang lari ke sana. Jadi begitu dia terang, dia langsung ngumpet begitu ya saudara-saudara. Nah, jangan sampai kehidupan kita itu seperti itu. Jadi kalau kita ada terangnya Tuhan di dalam diri kita, itu harusnya nggak ada lagi tuh yang gelap-gelap itu, harus pergi ya, harus hilang. Tidak ada lagi tempat-tempat tertentu tersembunyi di dalam hati kita itu yang tidak dapat diterangi oleh terang Tuhan. Jadi kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam Tuhan, dan terang Tuhan itu akan menerangi seluruh hidup kita, sehingga Tuhan akan tegur kita
Misalnya kalau kita masih pokoknya Tuhan boleh lihat semua kehidupan saya kecuali yang ini nih, kamar satu yang ini nggak boleh ini dikunci. Itu nggak bisa, Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus benar-benar terbuka terhadap Tuhan, kita izinkan Tuhan meneranginya. Jadi supaya kita ini benar-benar bersih di hadapan Tuhan, benar-benar nggak ada lagi yang tersembunyi. Dan alangkah indahnya kalau kita ini di hadapan semua orang ya, di hadapan dunia, di hadapan teman-teman akrab kita, itu juga kita nggak ada yang tersembunyi, kita benar-benar nggak ada yang diungkapin, nggak ada ya, kita yang biasa aja. Kalau kita memang sifatnya begini ya sama gitu ya, di depan orang atau di apa nggak ada orang yang lihat, atau kita lagi sedih ya, kalau orang sedih ya orang lihat kita sedih. Jangan kita mempunyai sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati kita sehingga orang itu lihatnya kita indah, kita bagus, tapi ternyata kita simpan dendam, kita simpan kebencian, kita simpan satu luka yang satu saat itu bisa melakukan pembalasan gitu. Jangan ya. Jadi kita hidup dalam terang, benar-benar kita lepas, kita terang, kita nggak ada yang disembunyikan ya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang penting, karena Allah itu terang, maka kita pun juga hidup dalam terang. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu berjalan bersama di dalam terang. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam satu komunitas yang sehat, ada sekelompok orang yang dekat dengan Tuhan gitu ya, semuanya itu bersekutu di dalam Tuhan begitu. Itu pasti dampaknya itu sangat-sangat baik terhadap sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu cerita nyata ya, satu cerita true story begitu ya, di daerah miskin di Meksiko. Itu namanya daerah miskin ya, jadi orang-orangnya juga satu desa gitu ya, gitu. Orang-orangnya itu hidupnya ya karena miskin ya, itu sedih, gelap, maksudnya suasananya tuh negatif gitu ya. Kemudian ada beberapa anak muda yang rajin begitu ya di dalam Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, sering ke gereja dan bersekutu dan Bible study dan lain sebagainya begitu ya. Mereka ini ada satu ide begitu, dia bilang, kita cat yuk ini rumah-rumah di desa ini, kita cat, kita ini aja yang murah-murah aja, labur gitu ya, cat putih gitu ya, kita cat semuanya dilabur putih. Terus udah mulai wah kayaknya meskipun suasananya itu nggak ada makanan enak, nggak ada tapi ini lain gitu ya, terang gitu dan lain sebagainya. Mereka sering berdoa dan lain sebagainya. Ada ide lagi, kayaknya kalau putih gini aja kurang ya, kita kasih warna-warna lah gitu. Ini. Terus mereka mulai ada warna kuning, ada warna jingga, ada warna merah, biru. Pokoknya warna-warna yang indah, yang seluruh semua rumah di desa itu dicat gitu ya, pokoknya di mural ya, seperti mereka tuh pokoknya bagus banget. Jadinya Bapak Ibu itu seluruh desa itu jadi sukacita ya, damai. Terus mereka itu karena bekerja sama yang ngecatnya itu sama-sama, dan jadi bercanda, jadi semuanya itu jadi gembira, jadi positif semua gitu ya. Meskipun mereka mungkin dalam kekurangan, tapi karena sikapnya terus pandangannya itu positif, itu lama-lama rajin menanam di ladang, lalu sawahnya juga rajin semuanya. Jadi semuanya itu terbuka, perekonomian jadi lebih baik dan lain sebagainya, hanya dengan ide-ide yang sebenarnya sederhana begitu ya, hanya
hanya memberikan efek positif terhadap lingkungan. Jadi kita itu bersekutu atau berkomunitas itu dengan tujuan adalah menularkan apa yang kita miliki ini kepada sekitar kita, kepada komunitas kita, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan itu terang, bahwa Tuhan itu mengasihi. Jadi kita sampai pada poin yang keempat, yaitu Bapak Ibu, bahwa kita hidup itu bisa jadi kunci pembaruan. Jadi kita ada pepatah dari Afrika ya, yang dikatakan bahwa if you want to go fast, you run alone. But if you want to go far, you go together. Ya, jadi kalau mau cepat, ya udah pergi aja sendiri gitu ya. Tapi kalau kita mau pergi jauh, kita harus pergi bersama-sama dengan komunitas, dengan teman, dengan sahabat dan lain sebagainya. Kalau kita ingin pergi jauh, jauh itu di sini ada arti yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jauh bukan hanya dalam jarak, tapi jauh dalam perkembangan, jauh dalam sikap mental, jauh dalam sikap rohani kita. Jadi kita memang manusia sosial ya Bapak Ibu, bukan harus hidup sendiri. Tuhan itu sudah menciptakan kita sebagai manusia yang berteman, manusia yang sosial, manusia yang akrab dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, saling menularkan hal-hal yang baik. Jadi jadilah kita ini sebagai agen gitu ya, yang bisa memberikan terang kita yang dari Tuhan itu kepada orang lain, kepada sekitar kita. Biarlah sekitar kita juga bisa memuliakan. Jadi Bapak Ibu, pertama kita harus memilih teman kita dengan bijaksana, tapi sebelum itu kita juga harus akrab dulu dengan Tuhan. Dan setelah itu kita bisa akrab dengan sekitar kita, dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bawa terang itu yang ada di dalam kita kepada komunitas di sekitar. Biarlah ini semua bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang begitu indah, yang telah Yohanes katakan kepada kita semua bahwa kita harus mencari orang-orang atau komunitas kita dengan bijaksana, dan kita juga berguru kepadamu, menempel kepadamu agar terangmu itu boleh bersinar di dalam hati kami, dan kemudian terangmu ini boleh kami bawa ke sekitar kami. Bapa, kami ingin agar kami menjadi tangan dan kakimu yang dapat menebarkan terang itu kepada sekitar kami. Tolong kami Bapa agar kami boleh menjadi berkat bagi komunitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini.
Saudaraku, kita tiba sampai di akhir daripada pertemuan kita JC Online hari ini. Senang sekali dari awal hingga akhir saudara telah bersama dengan kami dan kita sama-sama kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dari serial khotbah, dan ini minggu yang terakhir, minggu yang keempat serial khotbah Renewed. Kita diperbaharui, kita disegarkan kembali saudara-saudara, dan pada kali ini tadi sama-sama kita bicara mengenai komunitas yang diperbaharui. Terima kasih Pastor Livia, terima kasih semua saudara-saudara yang telah setia bersama dengan kami. Dan untuk menutup, untuk memberikan benediksi pada kesempatan saat ini, saya juga ingin mencuplikan apa yang tadi kita sama-sama baca, dan ini menjadi bekal untuk kita semua. Kita akan sama-sama membawa itu di dalam kehidupan kita, saudara yang sedang bekerja dengan berkat Tuhan, saudara yang sedang melayani dengan berkat Tuhan, belajar begitu, kuliah begitu, berteman begitu, komunitas juga begitu ya saudara-saudara. Dan saya percaya kalau saudara diberkati dimanapun saudara akan pergi, saudara akan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami pada kesempatan saat ini kembali sudah hampir lewat di bulan Februari, kembali mendapatkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati kami, baik kami bersama dengan keluarga kami, demikian juga kami bersama dengan komunitas kami, demikian kami juga bersama dengan siapapun saja yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Biarkanlah kami menjadi terang dan juga berkat untuk semuanya Tuhan. Sekaligus pada saat yang sama kami yakin percaya Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita jumpa kembali minggu depan.